Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk. Kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman. Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah prapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek, sama, belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah, ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri. Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di rapidnya Peggy. Tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus, menurut kuasa hukum Sudirman yang baru, harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui. Dan ketika akan menemui juga, kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Bareskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk. Kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan? Lalu Jadi, apa, Bu, harapannya, Bu? Ya harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat pendidik seperti apa, Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen, iya. Dalam tekanan, iya. Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya. Apalagi dalam tekanan pasti
iya juga. Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana Gugun, ya Aris Papua harus ditangkap itu Pak. Itu otaknya otak PKI itu, bukan polisi itu. Kalau polisi betul-betul itu polisi yang baik Pak, ya bukan macam kamu ya. Kamu itu bukan manusia ya. Masa orang yang tak bersalah kamu, ya matanya kamu staples ya, telinga pun di staples ya. Macam mana rambutnya pun dibakar, macam mana kamu ya? Otaknya otak apa? Otak PKI ya, Bapak Rudiana, ya. Bapak Rudiana memang otak-otak PKI ya. Anak kamu dibuat semacam itu pun kemungkinan Bapak tak boleh ya. Kamu sampai teganya kamu, orang 8 itu ya. Kamu aniaya ya semua, Bapak Rudiana, kamu akan disiksa nanti kamu ya sama rakyat kecil kamu. Tengok sendiri kamu.